Terima kasih masih bersama kami dalam Dialog Kebangsaan Pradi, dan pembicara selanjutnya adalah Ketua Ombudsman RI Amzulia Rifai. Mari kita saksikan pemaparannya. Prof, saya ingin menanyakan sendiri, mengapa pentingnya sebuah dialog kebangsaan itu dalam konteks pembangunan bangsa saat ini? Mungkin barangkali Prof bisa memberikan alasannya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Yang pertama, menurut saya banyak alasan untuk kita menyatakan penting sekali acara yang dilakukan oleh Peradi ini. Yang pertama, karena kalau kita bicara nilai-nilai kebangsaan, itu akan selalu perlu dibicarakan sampai kapanpun suatu negara itu eksis. Ya, hanya mungkin konteksnya, metodenya yang berbeda. Nah, disinilah menurut saya kurangnya kita adalah mentransformasi nilai-nilai kebangsaan itu. Ya, hanya problem kita adalah kita tidak pernah bicara, kita hanya membicarakan nilai-nilainya harus begini, nilai-nilai harus begitu. Tapi bagaimana mentransformasinya? Ini problem, iya kan? Jangan sampai tidak terjadi komunikasi dua arah. Yang katakanlah yang tua-tua generasi terdahulu menganggap nilai-nilai kebangsaan itu harus begini, tetapi itu tidak mampu ditangkap, apalagi diimplementasikan oleh generasi muda sekarang. Akhirnya apa? Itu ada semacam konflik budaya antara generasi terdahulu dengan generasi yang muda sekarang, ya. Nah, problem kita selanjutnya, ya, kita hanya berdiskusi soal nilai-nilai kebangsaan, tapi kita tidak pernah menemukan cara yang tepat, cara yang sistematis, cara yang bersinambungan untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan tersebut kepada generasi setelah kita. Nah, kalau kita bicara mentransformasi nilai-nilai kebangsaan, kita juga harus melihat apa problem bangsa kita sekarang. Ya, nah, dari aspek Ombudsman Republik Indonesia tentu kita sesungguhnya baru bisa mentransformasi nilai-nilai tersebut kalau seandainya birokrasi kita baik. Ya, siapa yang paling bertanggung jawab kepada negara ini? Ya, penyelenggara negara. Siapa itu? Aparatur sipil negara. Ya. Nah, dari aspek ombudsman yang kita perhatikan adalah sesungguhnya sekarang aspek pelayanan publik kita, aspek birokrasi kita itu masih problem yang cukup serius, ya. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa kalau kita bicara nilai-nilai kebangsaan, bagaimana mentransformasi itu menjadi hal yang penting. Sekarang birokrasi kita bicara pungutan liar misalnya, masih sangat serius, ya. Sehingga kemudian terbitlah Perpres yang mengatur khusus Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, ya. Nah, dalam waktu 1 tahun pembentukan Satgas Saber tersebut, itu sudah ada tertangkap tangan OTT sekitar 1030. Kemudian hasil riset dari Satgas itu sendiri, ya, pungli di sektor pelayanan publik itu sekitar 26%. Ya, artinya kita pada saat kita bicara nilai-nilai kebangsaan, pada saat itu juga nilai-nilai itu tidak berpindah. Kalau seandainya nilai-nilai kebangsaan itu ada pada penyelenggara negara, terutama yang paling bertanggung jawab, saya pikir tidak akan kita menemukan problem-problem korupsi birokrasi yang sangat luar biasa seperti sekarang ini. Ya, sebagai informasi misalnya, laporan kepada ombudsman tentang problem maladministrasi, pelayanan publik yang jelek, ya, itu semakin tahun semakin meningkat. Saya kasih contoh. Di tahun 2015 misalnya, laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia itu hanya sekitar 6.547 saja. Tetapi kemudian pada tahun 2016 itu meningkat menjadi 9.070 laporan. Ya. Nah, sedangkan menurut undang-undang, laporan kepada ombudsman itu setelah, ya, mekanisme pengawasan internal itu mereka lalui. Artinya sesungguhnya problem maladministrasi, problem pada pelayanan publik itu jauh angkanya lebih besar dari itu. Nah, kalau ini kita tidak selesaikan, menurut saya, maka upaya kita mentransformasi nilai-nilai kebangsaan itu akan percuma saja. Kita hanya sibuk mendiskusikan saja. Kita hanya sibuk berbicara saja, tetapi nilai-nilai yang diharapkan oleh Yang Mulia tadi, yang diharapkan oleh Prof. Otto tadi, itu tidak berpindah. Akhirnya kita saling menyalahkan. Samalah kita mencoba bercerita kepada putra-putri kita tentang susahnya kita hidup dulu, tentang susahnya kita di SMA dulu, tentang susahnya kita berkuliah dulu. Tapi ternyata nilai-nilai itu tidak berpindah kepada mereka. Besok mereka masih juga minta uang jajan yang besar misalnya. Tetap saja minta beli barang-barang yang cukup mewah bagi orang-orang tertentu, ya. Nah, yang kurang kita perhatikan sesungguhnya
problem itu bertambah rumit karena generasi muda kita sekarang menghadapi bencana narkoba yang luar biasa. Kita tidak bisa menghilangkan persoalan ini. Ya, narkoba saat ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hampir tidak ada seorang camat yang berani menyatakan bahwa di kecamatan dia warganya bebas narkoba. Ini juga problem. Ya, boleh diteliti sekarang di seluruh Indonesia, baik ada ribuan kasus, ya, ada mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, teman-teman advokat yang terhormat dari seluruh Indonesia, problem narkoba itu sekarang sudah masuk hampir ke semua profesi, ya. Masihkah relevan kita bicara kenegaraan, transportasi nilai-nilai kenegaraan, kalau kita menghadapi ancaman narkoba yang sungguh luar biasa di seluruh Indonesia, hampir di seluruh profesi? Menurut saya ini juga penting kita pikirkan, ya. Oke, tadi disinggung soal bagaimana budaya birokrasi yang juga memberikan dampak terhadap bagaimana membangun bangsa ini. Dalam kaitan apakah dengan budaya birokrasi yang korup itu juga menjadi bagian dari persoalan bangsa saat ini untuk bagaimana mentransformasi nilai-nilai untuk membangun bangsa ini? Kira-kira gimana? Ya tentu ya, bahwa kalau kita perhatikan justru sekarang ini problem pada birokrasi kita itu sangat serius. Ya, oleh karena itu kan pemerintah kita sesungguhnya sungguh luar biasa juga mengupayakan problem itu. Tidak banyak negara di dunia ini misalnya melakukan 3 langkah yang cukup penting. Yang pertama, untuk memperbaiki birokrasi yang katakanlah tadi korup, konvensional, uncertain, ya. Kan seringkali kita berusaha birokrasi kita ini nggak jelas nih. Ya, adalah dengan membentuk yang namanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya pemerintah kita, negara kita siap, ya, mereformasi birokrasinya, siap melakukan upaya-upaya pendayagunaan aparatur negaranya. Yang kedua, dibentuklah lembaga yang namanya Ombudsman Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 37 2008, bukan tanpa tujuan, karena ada problem dengan birokrasi kita. Yang ketiga, upaya pemerintah kita adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini kan menunjukkan bahwa ada problem pada pelayanan publik kita. Nah, negara-negara Skandinavia misalnya, yang menjadi tolok ukur kesejahteraan banyak negara, yang menjadi tolok ukur pelayanan publik banyak negara, sejak awal berdirinya negara mereka fokus pada pelayanan publik yang harus baik. Karena pemikiran mereka, kalau negara itu baik pelayanan publiknya, dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah. Ya, sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya tinggi dapat dipastikan pelayanan publiknya jelek. Nah, oleh karena itu sekarang tinggal lagi kita adalah bagaimana mengurangi ego sektoral, bagaimana kita mengurangi ego institusi, dan itu masih terjadi. Ya, oleh karena itu tentu tidak cukup forum ini kita bercerita panjang lebar untuk mengkaji lebih dalam. Ya, itu terkait lagi dengan bagaimana kita memilih seorang kepala daerah misalnya. Ya, bagaimana seseorang masuk dalam sistem partai politik misalnya, ya kan? Ini kan menunjukkan bahwa pada posisi tertentu mereka sangat tegas. Ketegasan inilah yang dibutuhkan, mulai dari pemerintah kecamatan sampai dengan pemerintah Republik Indonesia sebenarnya. Nah, ketegasan inilah kadang-kadang, ya, menurut saya semakin luntur dalam birokrasi kita. Ketegasan sebagaimana dikukakan oleh Yang Mulia Sri Sultan tadi, menurut saya itu yang kita butuhkan. Supaya apa? Nilai-nilai ini bisa kita transformasikan, sehingga nilai-nilai yang kita maksudkan itu dipahami juga oleh generasi muda kita, ya, sehingga mereka dapat melakukan dan implementasikannya sebagaimana yang kita harapkan kepada mereka. Saya pikir demikian. Amzulia Rifai menegaskan pentingnya dialog kebangsaan ini. Pelayanan publik yang baik dari penyelenggara pemerintah mencerminkan nilai kebangsaan. Oleh karena budaya birokrasi yang baik berdampak terhadap bagaimana membangun bangsa ini, dan ketegasan pemerintah diperlukan dalam melindungi rakyatnya serta berdampak positif pada proses transformasi nilai-nilai kebangsaan.